Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini yang akan kita kaji adalah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karya almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau menyusun kitab ini mengambil dari Kutubus Sittah. Ada 6 sunan di mana isinya diambil dan dikumpulkan oleh beliau di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Marilah para pemirsa, kita mulai kajian Mukhtarul Ahadits dengan membaca Ummul Kitab ala hadhihi niyatis sholihah al-Fatihah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini mari kita awali dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala alhamdulillahi rabbil alamin kutiba lahu thalathuna hasanah wa khutta anhu thalathuna sayyi'ah." Yang artinya kurang lebih, siapa yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin maka dicatat baginya 30 kebagusan dan dilebur atau dihapus darinya 30 kejelekan. Dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin berarti kita insya Allah telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dicatat oleh Allah melakukan 30 kebaikan dan dihapus 30 kejelekan. Tetapi hadis ini ada yang dikecualikan. Tidak semua orang membaca alhamdulillahirabbil alamin mendapatkan pahala seperti itu. Karena ada mustasnayat atau dikecualikan. Misalnya seseorang membaca alhamdulillahirabbil alamin di saat mereka sedang melakukan sebuah kemaksiatan, bergembira atas kemaksiatan, kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak mungkin mendapatkan pahala seperti yang telah kami sampaikan tadi. Bahkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bagi orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, bersyukur karena bisa melakukan sebuah kemaksiatan, hukumnya haram. Demikian pula jika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak terhormat, maka kita pun juga dimakruhkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillahirabbil alamin ini adalah kalimah yang suci, kalimah yang berharga, ucapan bersyukur bagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ucapkan di tempat-tempat sembarangan, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang menjijikkan, walaupun hukumnya tidak haram tetapi makruh. Karena itu bisa dibagi hukum membaca alhamdulillahirabbil alamin. Menurut para ulama ahli fikih, bahwa hukumnya membaca alhamdulillahirabbil alamin itu ada 4 macam. Yang pertama, membaca alhamdulillahirabbil alamin dihukumi wajib. Misalnya kita sedang melakukan sholat. Di dalam sholat salah satu rukun sholat adalah membaca Fatihah. Dan Fatihah ini harus melibatkan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Karena jika alhamdulillahirabbil alamin tidak kita ucapkan dalam membaca Fatihah, maka Fatihah kita belum bisa memenuhi sebagai rukun sholat.
beda halnya dengan membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, itu khilaf di antara ulama mazhab. Menurut Imam Syafi'i, membaca bismillahirrahmanirrahim wajib. Tetapi menurut Imam Maliki, tidak wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada bahasan alhamdulillahirabbil alamin. Membaca alhamdulillahirabbil alamin tadi sudah saya katakan bahwa hukumnya menurut ahli fikih adalah 4 macam. 1 wajib seperti membaca Fatihah dalam sholat fardu. Yang kedua kali membaca alhamdulillahirabbil alamin dalam khutbah nikah. Dalam khutbah nikah ada salah satu rukun khutbah nikah, yaitu membaca alhamdulillah. Tetapi karena khutbah nikah itu saja hukumnya sunnah, maka membaca alhamdulillahirabbil alamin dalam khutbah nikah ini hukumnya pun sunnah. Jika tidak khutbah nikah pun tidak jadi masalah. Yang ketiga, membaca alhamdulillahirabbil alamin dihukumi makruh, yaitu ketika seseorang membaca alhamdulillahirabbil alamin pada tempat-tempat yang tidak terhormat, tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang menjijikkan, sehingga mengurangi adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti membaca alhamdulillahirabbil alamin di dalam WC atau toilet. Ini hukumnya walaupun tidak sampai taraf haram, hukumnya adalah makruh. Yang terakhir, membaca alhamdulillahirabbil alamin dihukumi haram, yaitu ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin karena telah berhasil melakukan sebuah kemaksiatan. Misalnya kita mendapatkan suapan dari orang-orang yang menyuap kita, karena kita tahu bahwa orang menyuap dengan banyak uang yang diberikan kepada kita. Umumnya orang yang mendapatkan rizki itu adalah sebuah kenikmatan, sehingga mereka itu membaca alhamdulillahirabbil alamin, karena uang yang didapatkan itu adalah rizki dari Allah. Tetapi beda kalau rizki ini berupa sesuatu yang haram, artinya menerima suapan dari seseorang, kemudian saking bergembiranya kita, kemudian kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacaan alhamdulillahirabbil alamin kita ini dihukumi haram. Jadi tidak semuanya membaca alhamdulillahirabbil alamin itu hukumnya sunnah atau wajib. Seorang pemuda yang dia merindukan untuk minum minuman keras dan selama ini tidak pernah punya kesempatan untuk minum minuman keras. Kemudian di saat dia memiliki kesempatan untuk minum minuman keras, setelah minum minuman, kemudian dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, ini hukumnya pun juga haram. Maka berhati-hatilah kita dalam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, harus tepat sasaran dan tepat situasinya. Bapak-bapak pemirsa TV Demak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan salawat kita semua besok di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau, karena syafaat beliau itu sangat istimewa jika diberikan kepada umatnya. Orang yang dosa besar pun jika mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya baik di dunia maupun di akhirat pasti akan selamat. Ini sebab mendapatkan syafaat dari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena itu
marilah kita ucapkan bersama-sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para pemirsa dan pendengar Demak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan tadi saya telah menyampaikan bahwa kajian hari ini adalah kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, yaitu hadis-hadis Nabi yang dipilih oleh panjenenganipun As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau menyusun ini mengumpulkan hadis-hadis yang kontekstual, hadis-hadis yang up to date, yang bisa diamalkan oleh para generasi kita berkaitan dengan akhlakul karimah, berkaitan dengan ketauhidan, hukum-hukum syariah, dan politik, dan lain sebagainya. Semuanya dinukil oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi dari beberapa kitab-kitab Jami'us Shahih, baik Jami'us Shahih, Jami'us Shahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Nasai, dan lain sebagainya. Semua itu diambil oleh beliau, ditulis, disusun di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Tetapi kita perlu tahu bahwa Mukhtarul Ahadits ini awal pembahasannya ini tidak menggunakan judul seperti kitab-kitab yang lain. Karena judul hadis-hadisnya diawali dengan huruf hijaiyah. Misalnya hadis yang diawali dengan huruf hamzah. Nah, ini judulnya seperti itu. Tidak misalnya judul bab ikhlas, bab sabar, tidak seperti itu. Yang awal adalah adalah hadis-hadis yang diawali dengan huruf hamzah. Baiklah, mari kita mulai kajian Mukhtarul Ahadits yang diawali dengan huruf hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu. Fayaqulul khazin man anta? Fa'aqulu Muhammad. Fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Kalau umumnya ulama-ulama Demak membaca kitab itu dikasih makna pesantren. Dan pada kesempatan ini saya akan menapak tilas dari para ulama-ulama Demak yang selalu memberikan makna per kata. Dan insya Allah akan saya sampaikan makna secara dengan berbahasa Jawa, karena umumnya para santri di Kabupaten Demak sangat-sangat membutuhkan makna berbahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ati nekani sopo ingsun babal jannati ing pintu swarga. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fa astaftihu nuli nyuwun dibuka aki sapa ingsun. Fayaqulu nuli matur sapa al khazinu penjaga swarga. Man anta? Man iku sinten anta utawi panjenengan? Fa'aqulu nuli ngendika sapa ingsun Muhammad
Ai ana utawi ingsun iku Muhammadun Muhammad. Fayaqulu nuli matur sapa al-khazin, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Bika, sebab panjenengan, umirtu diperintah sapa kula alla aftaha ing yen toh mboten buka sapa kula li ahadin maring suwijine tiyang qablaka ing dalem sakderenge panjenengan. Arti hadis ini atau terjemahan hadis ini, saya ini maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya telah mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Saya mendatangi pintu surga di hari kiamat. Lalu saya minta dibukakan. Penjaga surga yaitu malaikat Ridwan. Dia bertanya, "Man anta? Siapa kamu? Kok minta dibukakan pintu surga?" Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Muhammad, saya adalah Muhammad." Setelah malaikat Ridwan mendengar jawaban seperti itu, akhirnya malaikat Ridwan berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka." Sebab kamu, ya Rasul, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak membukakan pintu surga untuk siapa saja sebelum kamu. Maksudnya, surga ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan bahwa orang pertama kali yang bisa masuk surga tak ada lain hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang pertama kali. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, besok di hari kiamat diceritakan bahwa malaikat Jibril telah mengajak atau meminta agar Rasulullah masuk ke dalam surga, tetapi Rasulullah tidak mau. Berkali-kali diminta untuk masuk surga, Rasulullah masih tetap tidak mau. Akhirnya dipaksa harus masuk. Rasulullah hanya mengatakan ummati, ummati, ummati. Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Bisa masuk surga atau tidak? Sebelum Rasulullah mendapatkan jawaban kalau umatnya bisa masuk surga, Rasulullah tidak mau masuk surga. Tetapi setelah dikasih jawaban bahwa umatnya nanti akan masuk surga, baru Rasulullah mau masuk surga. Dan setelah Rasulullah masuk surga, maka disusul oleh para nabi, para rasul bisa masuk surga. Seandainya Rasulullah tidak mau masuk surga, maka seorang dari manapun, dari tingkatan para nabi, para rasul, orang-orang solihin tidak akan bisa masuk surga. Karena pertama kali yang harus masuk surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang terhormat, hadis tersebut bisa kita fahami bahwa proses perjalanan syariah berlaku walaupun pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang memiliki kekuasaan penuh di dunia maupun di akhirat setelah Allah, ini saja masuk surga masih minta izin, tidak nyelonong begitu saja. Ini adab Rasulullah, minta izin. Dan malaikat Ridwan mestinya sudah kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi proses hukum syariah harus dibuktikan siapa yang datang, siapa itu harus dipertanyakan lebih dahulu. Karena
beliau mendapatkan amanat dari Allah, jangan sampai dibuka sebelum Muhammad masuk ke dalam surga. Maka harus ditakyinkan secara syar'i bahwa yang minta dibukakan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah akhlak yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya, masuk surga walaupun beliau punya wewenang, punya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tetap minta izin kepada penjaga. Walaupun sang penjaga itu derajatnya tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tetap sopan minta izin kepada penjaga surga itu, walaupun kedudukannya masih jauh di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita contoh. Jadi kalau kita sebagai pembesar, walaupun kita punya kekuasaan, kalau sebuah lembaga atau sebuah instansi sudah ada yang mengatur, walaupun kita atasannya, kalau mau masuk ya tetap harus minta izin dan minta persetujuan siapa yang dikasih kepercayaan itu. Ini contoh-contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawa wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, i'til ma'ruf wajtanibil munkar wanzur ma yu'jibu udhunak. I'ti nekakno sapa sira al ma'rufa ing kebagusan. Bahasanya menggunakan i'ti. Bukan kita hanya melakukan sebuah kemakrufan, sebuah kebagusan, tetapi kita harus bisa mendatangkan dan mewujudkan kebagusan. Tidak hanya sekedar kita bisa melakukan kebaikan, tetapi kita harus bisa menciptakan, mendatangkan kebagusan untuk diri kita, juga untuk orang-orang lain. Ini bahasa i'til ma'ruf. Wajtanib lan ngedono sapa sira, jauhilah al mungkara ing kemungkaran, dan jauhilah kemungkaran. Ini perintah Rasulullah. Kita harus selalu menjauhi, menghindari sesuatu yang mungkar. Kemungkaran ini kalau menurut Imam Ghazali dibagi menjadi dua. Al mungkarat nau'an, al muharramat wal makruhat. Kemungkaran itu ada dua macam. Jadi kemungkaran ini yang harus kita hindari. Padahal kemungkaran ini ada dua macam. Yang pertama kali adalah al-muharramat. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga al-munkarat. Yang kedua al-makruhat. Sesuatu yang dimakruhkan. Ini pun juga termasuk al-munkarat yang harus kita hindari semaksimal mungkin. Apalagi kalau di tengah-tengah masyarakat. Kita minimal harus memberikan tahu kalau ini adalah kemungkaran. Ini adalah kemakruhan. Kemungkaran tidak hanya sesuatu yang haram saja, tetapi kemakruhan pun juga termasuk kemungkaran. Karena itu kita harus sebisa mungkin untuk menghindari. Kalau menghindari yang haram hukumnya wajib, tetapi menghindari yang makruh hukumnya sunnah. Kebalikan dari makruh itu adalah sunnah. Wanzur lan ningalono sapa sira. Wanzur lan angen-angeno sapa sira. Wanzur ini dalam bahasa Arab maknanya macam-macam. Ada melihat, ada tafakur, angen-angen tafakur. Wanzur lan ningalon lan angen-angeno sapa sira ma ing perkara yu'jibu kang nyenengake apa ma udzunaka ing kuping ira. Berfikirlah terhadap apa saja yang membuat telingamu senang. Mendengar kata-kata, mendengar suara orang lain senang. Ini tidak langsung kita terima dengan senang sepenuhnya,
Tapi pikiran kita harus bekerja. Sesuatu yang menyenangkan telinga kita harus kita analisa. Patut untuk kita lakukan atau tidak, harus kita analisa. Bagaimana cara menganalisa? Ayyakula, rupane yen toh ngucap laka marang sira sapa al-qaumu kaum. Idza kumta nalikani jumeneng sapa sira min indihim saking sandingi kaum. Fakti mongko nekanono sapa sira hi ing ma. Gambaran untuk menganalisa sesuatu yang menyenangkan telinga. Ketika kita berada di sekitar masyarakat, lalu masyarakat berkata kepada kita, kalau perkataan itu ternyata memang baik menurut pemikiran kita, fakti, maka lakukanlah. Fakti mongko nekanono sapa sira hi ing ma. Karena setelah kita berkerumun bersama masyarakat, mereka mengatakan sesuatu, kita berada di majelis itu, ternyata yang dikatakan itu baik, maka kita harus mau melakukannya. Wanzur lan angen-angena sapa sira, mikir-mikira sapa sira. Alladzi ing perkara takrahu kang gedhing sengit sapa sira. Ayyakula, rupane yen toh ngucap laka marang sira sapa al-qaumu kaum. Idza kumta nalikane jumeneng sapa sira min indihim saking sandingi kaum. Fajtanib mongko ngeduwana sapa sira hu ing alladzi. Dan berfikirlah terhadap sesuatu yang kalian benci. Sesuatu yang kalian benci itu harus kita analisa sedetail mungkin. Gambarannya bagaimana? Jika ada masyarakat berkata kepada kamu dan kamu berada di situ, lalu ucapannya membuat kamu tidak suka, ya jangan dilakukan. Kamu tidak suka kok kamu lakukan. Berarti kamu melakukan bertentangan dengan isi hatimu. Hatimu mengatakan itu tidak baik, kenapa harus kamu lakukan? Maka dari itu wajib dihindari. Fajtanibhu. Ngeduwana sapa sira hu ing alladzi takrahu. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa al jamaatu golongane para ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi utawi bahayane ilmu iku an-nisyanu lali. Wa idha'atuhu utawi nyiak-nyiakake ilmu iku antu haditha yen toh nyeritakake sapa sira bihi kelawan ilmu ghaira ahlihi ing liyane ahli ilmu. Bahayanya ilmu itu adalah lupa. Jadi ilmu itu walaupun banyak manfaatnya, tetapi juga memiliki bahaya. Apa itu bahayanya ilmu? Lupa. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lupa, maka itu adalah bahaya terbesar bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu itu mestinya harus diamalkan. Kalau ilmu itu diamalkan, insya Allah tidak akan lupa. Tetapi kalau ilmu itu tidak pernah diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi lupa. Dan ketika ilmu yang sudah pernah kita dapatkan kemudian lupa, maka itu adalah sebuah bahaya yang besar bagi kita semua. Saya pernah mendengar dan masih ingat guru saya Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Maksum Yogyakarta pernah mengatakan begini,
ilmu itu harus diamalkan, walaupun hanya sekali. Sebab kalau tidak pernah diamalkan sama sekali, kita dapat ilmu. Tapi tidak pernah diamalkan sama sekali, bahayanya akan lupa. Dan orang itu akan menghadapi hisab yang sangat besar dan sangat lama. Karena Allah telah memberikan ilmu kepada kita, kemudian belum pernah kita amalkan, kemudian kita lupa, maka hisabnya akan berkepanjangan waktu lamanya. Nah, untuk itu beliau menganjurkan walaupun hanya sekali harus dilakukan. Tetapi melakukan sekali ini batas minimal, bukan anjuran. Daripada tidak diamalkan sama sekali, maka ketika kita mendapatkan ilmu harus kita praktekkan minimal sekali. Tetapi anjurannya tidak hanya sekali, tapi ya terus menerus mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan. Wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahli. Kita dikatakan menyia-nyiakan ilmu manakala kita menceritakan ilmu kepada orang yang tidak ahli ilmu. Ini akan dikatakan menyia-nyiakan ilmu. Jadi kita harus tahu situasi. Siapa yang harus kita ajar, siapa yang harus kita ceritakan tentang ilmu, harus disesuaikan dengan orangnya. Misalnya, kalau orang itu belum saatnya untuk mempelajari tasawuf, baru masuk Islam kemudian langsung ditanamkan tasawuf, yang kadang-kadang tasawuf itu hukumnya berat, prakteknya berat. Baru masuk Islam lalu kita sampaikan tentang zuhud, mereka belum paham tentang zuhud. Nah, ini berarti kita telah menyia-nyiakan ilmu, karena menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak tepat sasaran. Ada kalam hikmah mengatakan wadi'ul ilmi fi ghairi mahallih kawadi'il kiladah fi unukil kalbi. Memberikan ilmu kepada orang yang tidak sesuai, maka itu sama dengan kita memberikan kalung yang berupa mutiara pada leher anjing. Tidak ada manfaatnya. Istri kita saja tidak kita berikan kalung emas atau mutiara yang indah, kenapa harus kita berikan kepada leher anjing? Nah, ini tidak tepat sasaran. Jadi memberikan ilmu kepada orang yang tidak tepat sasaran, yang tidak ahli ilmu, maka itu bagaikan meletakkan kalung mutiara pada leher anjing. Dan Rasulullah pun juga memperingatkan kita dianggap telah menyia-nyiakan ilmu manakala kita menceritakan ilmu itu kepada orang yang tidak tepat sasaran. Misal, di sekitar kita kadang-kadang masih ada orang yang mengaku mengamalkan ilmu hakikat. Orang ini tidak paham syariat sama sekali. Kita sampaikan hakikat, akhirnya malah terjadi zindik. Tidak tahu syariat, kemudian ditanamkan hakikat. Akhirnya dia tidak mau melakukan sholat. Karena sholat ini menurut aturan syariat. Sementara hakikat mengatakan bahwa sholat tidak menjadikan kita masuk surga. Tetapi syariat selalu menjanjikan orang yang sholat akan diberikan surga. Syariat ini harus kita amalkan. Sebab kalau kita tidak mengamalkan syariat langsung pada hakikat, ini namanya kita tidak tepat. Seperti tadi dianggap menyia-nyiakan ilmu. Banyak orang yang tidak paham syariat kemudian mempelajari
hakikat. Akhirnya apa? Dia tidak mau melakukan sholat. Bahkan nikah saja tidak sesuai dengan aturan syariat. Dia meyakini kalau Allah sudah menghendaki, ya sudah, tidak perlu harus syariat. Nah, ini akan menjadi kafir zindik. Jadi man tahaqqaqa walam yatasyarra' tazandaqa. Siapa yang mengamalkan ilmu hakikat tetapi dia tidak paham syariat, maka dia akan menjadi orang yang zindik. Dan orang itu kalau kita menanamkan ilmu yang tidak tepat, menurut Rasulullah dikatakan menyia-nyiakan ilmu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Rawa ngriwayatake ing hadis sapa Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatud din thalathah, faqihun fajir wa imamun jair wa mujtahidun jahil. Afatud dini utawi bahayane agama iku salah satun ana telu. Agama ini manfaatnya besar, tapi agama ini punya bahaya yang besar. 3 jumlahnya. Faqihun fajir. Faqihun rupane wong kang alim fikih, wong sing paham agama. Fajirun kang lacut. Lacut ini sama dengan jahat. Wa imamun lan imam, pemimpin. Jairun kang melempeng. Melempeng ini juga sama, yang zalim, yang jahat. Wa mujtahidun dan mujtahid. Jahilun kang bodoh. Bahaya agama ada 3. 1, orang yang pandai ilmu fikih, pandai agama, tetapi malah tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena jahat. Dia mengutamakan kepentingan hawa nafsunya tanpa memperhatikan hukum yang ia kuasai. Sehingga fatwanya menjadi sesat. Fatwanya menjadi kepentingan pribadi, bukan kepentingan umat atau kemaslahatan umat. Nah, manakala ulama-ulama ahli fikihnya seperti itu semua, maka tunggulah kehancuran agama. Ini merupakan bahayanya agama. Yang kedua, wa imamun jair. Pemimpin yang tidak bisa dipercaya. Pemimpin yang jahat, yang tidak amanah. Dijadikan pemimpin untuk kemaslahatan umat, untuk membina masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang terbaik. Tetapi malah dia sesatkan. Masyarakat yang baik malah menjadi sesat karena disesatkan oleh sang pemimpin itu. Dengan berbagai macam kepentingan pribadi, sehingga beliau menutupi yang hak, memunculkan yang batal. Atau memunculkan yang batal seolah-olah dianggap hak. Kalau pemimpin sudah seperti itu jahatnya, maka agama pun akan hancur, akan menjadi rusak. Yang ketiga, wa mujtahidun jahil. Mujtahid yang bodoh. Dia menjadi mujtahid, dipercaya sebagai mujtahid, padahal dia bodoh. Tidak menguasai berbagai macam ilmu. Persyaratan mujtahid itu sangat luar biasa banyaknya. Hampir-hampir ulama-ulama di zaman sekarang ini tidak pernah ada yang mengaku menjadi mujtahid. Walaupun ukuran mujtahid itu mestinya tiap-tiap 100 tahun harus muncul mujtahid. Tapi selama ini tidak pernah ada yang memunculkan dirinya sebagai mujtahid. Walaupun alimnya sudah luar biasa, tetapi mereka masih menganggap dirinya belum memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Karena itu, kalau di kalangan ulama-ulama Nahdlatul Ulama sangat memperhatikan kajian-kajian ini didasari dengan kitab-kitab yang muktabar. Tidak pernah ada ulama yang berpikir untuk berijtihad. Karena menganggap
dirinya belum sempurna untuk berijtihad. Dan hukum-hukum yang ada di saat ini sebenarnya sudah tertulis di dalam kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Ijtihadnya Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Hambali, ijtihadnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Sebenarnya ini sudah lengkap sampai berbagai macam datangnya masa di situ sudah ada. Karena sudah aturan masing-masing mujtahid ini memiliki pedoman atau qawaidul fiqhiyah. Di mana dengan qawaidul fiqhiyah itu untuk menerapkan hukum-hukum yang misalnya ada hal-hal yang belum termaktub di dalam Al-Quran atau hadis, maka melalui qawaidul fiqhiyah yang ditetapkan oleh para mujtahid ini sebenarnya sudah cukup. Maka dari itu ulama-ulama di kalangan Nahdlatul Ulama sangat menghargai kitab-kitab yang disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Bahsul Masail dimanapun yang diselenggarakan oleh ulama-ulama NU, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ini selalu dilandasi dengan kitab-kitab muktabar, kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Bukan hanya sekedar pendapat pribadinya para ulama itu sendiri. Mereka berpendapat harus sesuai dengan kitab-kitab yang muktabar menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada 3 bahayanya agama. 1, orang yang ahli fakih tetapi dia malah jahat, tidak mau mengamalkan ilmunya tetapi mengutamakan kepentingan pribadinya. Yang kedua adalah imamun jair, pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak mau berusaha untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga adalah mujtahid yang bodoh. Jadi kalau kita masih bodoh, ya jangan tergesa-gesa untuk berijtihad. Karena ijtihad ini harus benar alim alamah, menguasai berbagai macam fan ilmu. Tidak hanya sekedar hafal hadis 3, kemudian kita menjadi mujtahid. Tidak hanya sekedar menguasai kitab 1 kitab, kemudian kita menjadi mujtahid. Ini tidak boleh. Kalau itu dipaksakan, maka agama yang akan hancur di kemudian harinya. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ad-Dailami, Imam Dailami, ani Ibnu Abbas, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ayatul munafiki utawi tondo tandane munafik salasun iku ana 3. Idza ahdatsa nalikane guneman sapa munafik, kadzaba mongko bohong sapa al munafik. Wa idza wa'ada lan nalikane janji sapa al munafik, akhlafa mongko nulayani sapa al munafik. Wa idza tuminalan nalikani dipercaya sapa al munafik, khana mongko cidro khianat sapa al munafik. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu 1, jika ada orang kalau berbicara bohong, itu berarti tanda-tandanya orang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mesti enggak pernah ditepati. Janji mau ketemu jam sekian, tiba-tiba tidak mau melakukan, tidak mau ketemuan tanpa ada uzur syar'i. Nah, ini merupakan bagian dari tanda-tanda munafik. Ketika dipercaya, kemudian dia berkhianat. Dipercaya untuk mengelola sebuah perusahaan, tiba-tiba malah dikorupsi sampai habis, modalnya tidak ada. Ini juga termasuk tanda-tandanya orang munafik. Rawang riwayatakehu ing hadis sapa Asy-Syaikhan, Imam Bukhari lan Imam Muslim. Asy-Syaikhan ini
Kalau makna secara lughah adalah dua guru. Tetapi kalau dikatakan asy-syaikhon dalam ilmu hadis, yang dimaksudkan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau asy-syaikhon diucapkan dalam ilmu tauhid, yang dimaksudkan adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini ada istilahnya. Kalau dikatakan di dalam ilmu tasawuf, yang dimaksudkan adalah Imam Ghazali dan Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi dan seterusnya. An Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul izzi utawi ayat kang nerangake kemuliaan iku wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa kullan dawa sapa sira Muhammad, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ing dawuh alhamdulillah. Alhamdu utawi sekabianing puji lillahi iku tetep kedue Allah. Alladzi rupani zat lam yattakhidh, kang ora ngalap sapa alladzi utawa sapa Allah waladan ing anak. Walam yakun lan ora ana lahu iku tetep kedue Allah apa syarikun konco fil mulki ing dalam kerajaan. Walam yakun lan ora ana lahu iku tetep kedue Allah sapa waliyun penolong ay nasirun minadz-dzulli saking arai ino. Wa kabbir lan ngegungna sapa sirahu ing Allah takbiron kelawan ngegungke temenan. Ayat yang menerangkan kemuliaan adalah ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ila akhirih. Kenapa ayat ini dikatakan ayat yang menerangkan tentang kemuliaan? Karena di sini mengungkapkan bahwa Allah ini lam yattakhidh walada. Allah tidak menjadikan anak. Apakah kalau tidak mempunyai anak ini sebuah kemuliaan? Bagi Tuhan, tidak memiliki anak ini sebuah kemuliaan. Tetapi kalau bagi makhluk tidak memiliki anak, ini merupakan kehinaan. Orang yang tidak memiliki anak, dia akan merasa terhina. Dia akan merasa kurang sempurna. Tetapi bagi Allah, bagi Tuhan, tidak memiliki anak, ini adalah sebuah kemuliaan. Sebab jika Tuhan itu memiliki anak, kemudian tidak bisa mewariskan ketuhanannya terhadap anaknya, ini juga merupakan kehinaan, merupakan kelemahan. Anak Tuhan kok tidak bisa menjadi Tuhan. Ini kelemahan bagi seorang Tuhan. Nah, maka dari itu lebih bagus dan memang harus Tuhan tidak punya anak. Sebab kalau punya anak, ini menunjukkan kelemahan dari Tuhan itu sendiri. Apalagi Tuhan minta bantuan kepada anaknya. Nah, ini juga merupakan sebuah kelemahan. Maka dari itu ayat ini dinyatakan ayat kemuliaan karena menerangkan bahwa Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki teman untuk menciptakan apapun yang ada. Kalau misalnya Allah memiliki teman, berarti harus kedudukannya dibagi dua karena sama-sama setingkat. Nah, ini sebuah kelemahan. Dan ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak memiliki teman. Dalam
memimpin kerajaan dunia maupun akhirat ini. Alam ini adalah sebuah kerajaan dan sang rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kekuatan yang sangat besar, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Walam yakul lahu waliyun minadz-dzulli. Dan Allah pun tidak memiliki penolong dari kerendahannya. Artinya Allah ini tidak merasa tidak menjadi tinggi karena pertolongan seseorang, atau tidak menjadi rendah karena tidak ada penolong yang menolongnya. Karena Allah ini sangat mulia, sangat tinggi, tidak disebabkan oleh makhluknya atau yang lain. Ini yang dimaksud walam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli. Karena itu wakabbirhu takbira. Allah jelas-jelas memang maha mulia, maha besar, maha tinggi, maha istimewa. Maka bertakbirlah, agungkanlah Allah dengan mengagungkan yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh mengagungkan. Rawahul Imam Ahmad an Mu'adz bin Anas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtaghur rif'ata indallah tahlumu amman jahila alaik wa tu'ti man haramak. Ibtaghu, numpriya sapa sira. Numprih itu mencari, carilah kamu. Ar-rif'ata ing kemuliaan. Indallahi ing dalem ngersani Allah. Carilah kemuliaan di sisi Allah. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimana cara mencari kemuliaan di sisi Allah? Tahlumu, rupane aris sapa sira, bijaksana sapa sira. Amman saking wong jahila kang bodho sapa man alaika ing atase sira. Watuti lan nguwai sapa sira man ing wong harama kang ngaling-ngalingi sapa man ka ing sira. Rasulullah memerintah kita supaya mencari kemuliaan di sisi Allah. Caranya bagaimana? Rasulullah memberikan gambaran tahlumu amman jahila alaika. Kamu harus tetap bijaksana, tetap aris terhadap orang yang tidak mengenal kamu. Jahila alaika, dia bodoh, tidak mengetahui kamu. Sekalipun orang itu tidak mengenal kamu atau kamu pun juga tidak mengenal dia, kamu masih tetap bijaksana dalam segala hal. Tidak berkepentingan membela karena memang dia layak untuk dibela, bukan karena membela karena kamu mengenalinya. Nah, ini terhadap orang yang kamu tidak kenal masih tetap bijaksana. Ini adalah sebuah kemuliaan. Jika kamu bisa melakukannya, insya Allah kamu benar-benar menjadi orang yang mulia. Kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal, kamu masih memberikan kebijaksanaan yang sebaik-baiknya. Yang kedua kali, waktu timan haramaka, kamu memberi kepada orang yang telah menghalang-halangi kamu. Berarti kita dituntut supaya tidak dendam. Kita pernah punya teman, misalnya teman itu telah melarang kita untuk mendapatkan sesuatu. Mestinya kita mendapatkan bantuan dari pemerintah umpamanya. Tetapi orang itu justru malah menghalang-halangi supaya kita tidak mendapatkannya. Kita tahu orang itu menghalang-halangi kita.
tetapi kita masih tetap mau memberi kepadanya. Ini adalah sebuah kemuliaan juga. Nah, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mencari kemuliaan dengan cara dua macam seperti yang sudah saya katakan tadi. Rawahu Adiyun ani bin Amr. Ani bin Umar. Rawang riwayatake ing hadis sapa Adiyun. Adi ani bin Umar saking Ibni Umar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibadi ilallah man kana thawbahu khairan min amali. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Abghadul ibadi utawi luweh dibendunine pira-pira kawula ilallahi mungguhe Allah iku man wong kana kang ana apa saubahu pakaian lorone man khairan iku luwih bagus min amalihi tinimbang amale man. Antakuna rupane yen toh ana apa siabuhu pakaiane man iku siabal anbiya'i pira-pira pakaiane para nabi wa amaluhu lan amal perbuatane man iku amalal jabbarina kaya perbuatane wong-wong kang kejam. Artinya hamba Allah yang paling dibenci oleh Allah, hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang kedua pakaiannya lebih bagus daripada amalnya. Amalnya enggak seberapa, tapi pakaiannya luar biasa indah, luar biasa bagusnya. Ini hamba yang dibenci oleh Allah. Bagaimana gambaran pakaiannya lebih bagus daripada amalnya? Ini thawbahu ini adalah isim tasniyah. Jadi pakaiannya tidak hanya satu, pakaiannya dua. Pakaian yang pertama pakaian zahir, pakaian yang pertama pakaian batin. Pakaian zahirnya bagus, padahal amalnya enggak seberapa. Memakai pakaian seperti pakaian para nabi, padahal amaliyahnya jauh dari amaliyah para nabi. Ini yang dibenci oleh Allah. Misalnya pakaian para nabi itu memakai jubah, pakai imamah, dan imamah ini adalah pakaian para ulama, pakaian para nabi. Mestinya kalau kita memakai imamah, memakai jubah, memakai pakaian-pakaian yang menjadi kebanggaan para nabi dan para ulama, amaliyah kita harus lebih bagus daripada pakaian. Artinya kita harus bisa meniru amaliyahnya para nabi, amaliyahnya para wali, amaliyahnya para ulama. Karena pakaian kita adalah pakaian mereka. Maka amaliyah kita harus bisa seperti amaliyah mereka. Mereka ini maksudnya adalah para nabi, para ulama. Jangan kemudian kita menggunakan pakaian seperti pakaian ulama, pakai jubah, pakai imamah, tetapi kita malah brutal, tidak berakhlakul karimah. Terhadap orang tidak santun, terhadap orang selalu memeras, selalu memukul, selalu membikin onar. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bagus kita tidak berbaju yang neko-neko seperti itu. Kita tidak memakai pakaian-pakaian yang hebat, tetapi amaliyah kita tetap hebat. Bukan berarti kita melarang berpakaian yang hebat, berpakaian hebat boleh, tetapi amaliyah kita
harus jauh lebih hebat daripada pakaian kita. Baik pakaian zahir maupun pakaian batin. Pakaian zahir seperti jubah. Pakaian batin seperti kita berbuat zuhud, berbuat wirai, berbuat ikhlas, berbuat sabar. Misalnya kita ini pakaian batiniah misalnya. Kita ini kalau puasa, dalam puasa kita berniat ingin makan. Tetapi kemudian kita tidak jadi makan. Ini niat kita yang seperti itu belum dianggap batal kalau memang belum makan. Jadi pakaian kita ini masih lebih bagus daripada perbuatan kita. Kita sudah menginginkan mau makan, tapi kenyataannya tidak jadi makan. Ini pakaian kita, amaliyah kita lebih bagus daripada pakaian batiniah kita. Rawahud Dailami an Aisyah. Ngriwatake hu ing hadis sapa ad-Dailami Imam Dailami an Aisyah ta saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatih. Ablighu nekakno sapa sira kabeh. Nekanono sapa sira kabeh hajataman ing hajati wong. La yastati'u kang ora mampu sapa man iblagha hajatihi ing numekaake hajatiman. Faman mongko utawi sapane wong ablagha iku lamun numekaake sapa man sultanan ing sultan hajataman ing hajati wong la tastati'u kang ora mampu la yastati'u kang ora mampu sapa man iblaghaha ing numekaake hajatahu sabbata mongko netepake neguhake sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah qadamaihi ing delamaan lorone man alas sirati ing atase wot jembatan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya. Kalau kita punya kesempatan bisa menolong orang yang punya hajat, ini maksudnya begitu. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah, jika punya kesempatan, punya kemampuan, maka sampaikan hajat orang-orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya. Artinya di sini diberikan gambaran oleh Rasulullah, faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha. Barang siapa yang misalnya ada orang mau ketemu sama sultan, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk ketemu sama sultan. Dia punya hajat, ingin ketemu, ingin mengadu nasib, ingin menyampaikan hal-hal yang penting yang harus disampaikan kepada sultan, kepada para pejabat. Tapi tidak mampu karena dia orang kecil. Nah, sementara kita ini mampu menuntun mereka, mempertemukan orang untuk bertemu kepada sang sultan. Nah, kalau kita mampu, maka antarlah orang-orang yang punya keinginan kepada sang sultan. Diantar sehingga bisa ketemu sama sultan.
Ini berarti kita telah menyampaikan hajat orang yang tidak bisa menyampaikan hajatnya kepada orang yang dimaksud. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mau menyampaikan hajat orang tadi, Thabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirat yaumal qiyamah. Maka Allah Ta'ala akan meneguhkan, akan memperkuat delamaan kakinya di saat melalui as-sirat besok di hari kiamat. Kalau orang Jawa mengatakan sirotol mustaqim. Padahal sirotol mustaqim itu bukan jembatan yang di akhirat, itu bukan. Kalau sirotol mustaqim itu kan agama Islam. Agama yang lurus, agama Islam. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam, sirotol mustaqim. Tapi sirot yang dimaksudkan di hari kiamat itu bukan agama Islam, itu adalah jembatan yang dipasang oleh Allah di atas neraka jahanam, di atas neraka, kemudian muaranya pada surga. Itu namanya as-sirat. Jadi kalau orang itu suka, misalnya kita sebagai pejabat apapun, ada orang kecil yang ingin ketemu sama Pak Bupati. Nah, kita memberi kesempatan, mengantar, mari kita antar. Kamu punya kepentingan apa? Kasus hukum, supaya mendapatkan pembelaan dari para pejabat, tidak bisa menemui, kita antar mereka. Nah, orang yang mau memenuhi hajat orang seperti itu, besok di hari kiamat, kakinya akan menjadi kuat, tidak akan bisa terpeleset dari jembatan di hari kiamat itu. Terima kasih, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan di sini bermanfaat bagi semua umat, khususnya kepada kita kaum muslimin wal muslimat. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.